Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala menjalani hidup sesuai dengan garis kehidupan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah kematian. Namun sebelum datangnya kematian, manusia akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Sakaratul maut adalah proses yang menyertai kematian, sebab ruh manusia tidak serta-merta dicabut dari raganya. Menjelang kematian, ada proses yang menegangkan dan menyakitkan, bahkan berjalan sangat lama bagi mereka yang selama hidupnya banyak melakukan dosa. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, rasa sakit tersebut menyebar ke seluruh tubuh, sehingga bagi orang-orang yang sedang sakaratul maut, ia akan merasakan dirinya seperti ditarik-tarik dan dicabut dari setiap urat nadi, saraf, persendian, akar rambut, dan kulit kepala hingga kaki. Untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya sakaratul maut dan apa saja yang dirasakannya, kita bahas di sini. Terdapat tanda-tanda sakaratul maut yang dapat diketahui, yaitu diantaranya adalah napasnya cepat dan dangkal seperti orang yang sedang berlari. Suhu badan naik tiba-tiba dan denyut jantung lebih cepat. Suhu tubuh dingin diikuti frekuensi denyut nadi yang menurun. Rasa resah dan gelisah karena keringat bercucuran. Tangan berwarna kebiru-biruan dan sekujur tubuh akan mendingin. Mulutnya mengeluarkan kata-kata. Jika orang soleh, ia akan mengucapkan kalimat thayyibah atau zikir. Sebaliknya, orang yang kafir akan mengeluarkan kata-kata kotor. Kulit tubuh akan nampak pucat, tekanan darah menurun, otot rahang terlihat mengendur, dan wajah terlihat penuh kepasrahan. Di dalam hukum Islam, tidak lepas dari dalil yang menyertainya. Maka tanda-tanda kematian ini pun ada dalilnya. Bagaimana susahnya dan juga beratnya seseorang yang dalam keadaan sakaratul maut. Sakaratul maut akan datang kepada siapapun sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Qaf ayat 19. Disebutkan bahwa seseorang tidak akan bisa lari dan menghindar dari kematian. Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Di dalam firman Allah yang lain, juga di sana disebutkan betapa beratnya proses sakaratul maut, sehingga bisa membuat seseorang kehilangan akal dan kesadarannya, terutama bagi orang-orang yang suka berbuat zalim. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Quran surat Al-An'am ayat 93. Ada juga beberapa hadis yang membahas tentang beratnya sakaratul maut ini, yaitu salah satunya yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Berceritalah tentang Bani Israel, sesungguhnya pada diri dan keajaiban yang mereka alami, mereka terdapat beberapa keajaiban." Kemudian Rasulullah SAW bercerita kepada kami, pada suatu hari mereka keluar menuju sebuah kuburan. Lalu mereka berkata, kalau kita sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah dan meminta agar mengeluarkan orang mati untuk memberitahu kita tentang bagaimana kematian. Lalu Nabi
kemudian berkata, lalu mereka melakukannya, dan saat itulah muncul dari dalam kuburan seorang laki-laki dengan rambut putih, berkulit hitam, dan antara kedua matanya terdapat bekas sujud yang kemudian ia berkata, wahai kalian, apa yang kalian inginkan dariku? Aku telah mati sejak 100 tahun yang lalu. Sampai sekarang rasa kematian masih terasa dan belum hilang dariku. Berdoalah kepada Allah agar mengembalikan aku sebagaimana kalian. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Selain itu di dalam riwayat lain dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba akan merasakan kepayahan dalam menghadapi sakaratul maut, dan seluruh sendi-sendinya akan mengucapkan salam atas bagian yang lainnya. Ia berkata, keselamatan atasmu, engkau berpisah dariku, dan aku memisahkan diri dari kamu sampai hari kiamat. Hadis riwayat Abu Huzaifah. Kedua hadis tersebut menjelaskan dengan gamblang hakikat kematian dan dahsyatnya syakaratul maut. Tujuannya adalah agar orang-orang yang sombong dapat mengambil pelajaran dan menjadi sadar akan datangnya kematian, karena kematian adalah sebuah akhir kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Qala ma'azallahi innahu rabbi ahsana maswa. Innahu la yuflihuz zalimun. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburi wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azabun alim.